Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru tersayang, teman-teman tercinta, salam sehat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. luar Sehat. biasa. Allahu Akbar. Senang sekali mendengarnya telah bergabung pada rapat hari ini. Hari ini adalah untuk pemaparan profil pelajar Pancasila yang nantinya akan ada beberapa acara yang akan kami sampaikan. Pertama, acara yang nanti akan kita lalui. Untuk yang kedua, sebelum kita melanjutkan ke yang acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku yang Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan beberapa sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Yang terhormat Ibu Anup Rohani, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Salam untuk Nani. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Salam Om Swastiastu untuk Bu Ketut. Om Swastiastu. Teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita ada rapat di mana kegiatan kita untuk diseminasi dalam pelajar pelopor Pancasila, atau saya balik, pelopor pelajar Pancasila, atau rencana tindak lanjut selama Bu Melia mengikuti diklat. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan antara
kepala sekolah selaku pimpinan di lembaga tersebut. Kemudian nanti akan dipantau oleh pengawas. Guru yang didiklat ini wajib menindaklanjuti bekerjasama dengan kepala sekolah untuk dalam waktu dekat selesai tugas-tugasnya. Adapun rencana tindak lanjut kepala sekolah dalam implementasi manajemen sekolah merujuk terwujudnya profil pelajar Pancasila tahun 2021. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira semua guru sudah bisa menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila, terutama Bapak Ibu guru PKN. Ini sudah bisa menerapkan itu, namun secara umum Bapak Ibu guru sudah bisa menerapkan itu. Karena negara kita ya dasarnya Pancasila, itu pengembangannya dari butir-butir Pancasila. Mulai dari sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Hanya di situ diberi penegasan lagi, gitu ya. Ada pendidikan untuk lingkungan hidup, begitu ya. Nah, ini sehingga nanti Ibu Bapak semuanya mohon hasil-hasil dari diklat Ibu Melia akan disampaikan ke pimpinan. Adapun rencana tindak lanjut di sini komponennya mungkin Bu Melia sudah dikasih formatnya Bu Nadia. Sampun Ibu. Bu Melia sudah dikasih formatnya? Nggih, sampun, tapi dalam bentuk print Bu. Sudah ya Bu? Nggih, sampun. Ya, rencana tindak lanjut di sini adalah perencanaan menyusun RTL kepala sekolah. Kemudian di situ ada program yang disusun menurut kewenangan, strategi pelaksanaan, sasarannya siapa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, pemantauan, pendampingan, pengawas pembina, dan agen PK, demikian pula dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan RTL ini, kepala sekolah hendaknya senantiasa berkoordinasi, bekerja sama dengan guru yang sudah mengikuti diklat. Ibu Bapak yang saya hormati, kenapa yang 2 hari yang lalu saya menginfokan ke panjenengan untuk segera panjenengan buat profil pelajar Pancasila. Karena itu harus ada sosialisasinya lewat WA group, lewat Instagram, dan juga lewat FB. Jadi lewat media sosial. Nah, saya mohon teman-teman yang sudah mempunyai media IG, FB, kalau WA group ini kan sudah ya, mohon segera panjenengan unggah atau ngupload, dan kalau jenengan sudah bersahabat, berteman dengan satu temannya, tolong di situ di like, karena itu nanti akan menjadi bagian sosialisasi kita tentang profil pelajar Pancasila. Nanti lebih lanjut, Ibu Melia akan menjelaskan RTL
atau juga diseminasi pada siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, siang ini diliput oleh Ibu Melia ya, jadi kegiatan ini ya, agar nanti laporannya ini bisa segera selesai pada batas waktunya. Ibu Bapak kiranya itu sedikit yang bisa Bu Ketut sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon kerjasama yang baik. Ibu Bapak sekalian. Mari kita sama-sama wujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Ibu Ketut atas sambutannya. Inti dari sambutan tadi adalah bahwa profil pelajar Pancasila yang sudah kita buat bersama kemarin mohon segera disosialisasikan melalui media sosial Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita menuju ke acara inti, yaitu paparan profil pelajar Pancasila dengan tema strategi sekolah dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Melia. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mem Okta atas waktu dan tempatnya. Tes terdengar nggih Bapak Ibu? Dengar. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ni Ketut Rohani selaku Kepala SMP Negeri 35 Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu, staf, Dewan Guru, serta karyawan SMP Negeri 35 Surabaya. Mohon izin Bapak Ibu untuk meminta waktunya sebentar mensosialisasikan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ini di sini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah terlihat. Sudah. Silakan lanjut Bu Mel. Oke, terima kasih. Judulnya adalah berkaitan dengan strategi sekolah dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Berikut adalah sistematika yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu profil pelajar Pancasila? Kemudian, yang kedua, bagaimana penguatan karakter? Dan yang ketiga, bagaimana strategi dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Pada dasarnya, profil pelajar Pancasila adalah membentuk sumber daya manusia yang unggul. Nah, di sini sumber daya manusia yang unggul artinya pelajar sepanjang hayat
yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu perlu dipahami di sini bahwa pelajar sepanjang hayat ini tidak hanya terbatas pada siswa-siswi didik kita, tetapi juga kita sebagai guru termasuk ke dalam pelajar sepanjang hayat sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Lanjut, kemudian bagaimana pengembangan SDM yang unggul? Supaya tercipta SDM yang unggul, maka harus bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Jadi yang harus dikembangkan tidak hanya kemampuan pengetahuannya saja, tetapi juga karakter dari terutama peserta didik kita. Nah, untuk karakter dari profil pelajar Pancasila, terdapat 6 karakter yang ada di dalamnya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Karakter yang pertama dari profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada dasarnya, setiap karakter dari profil pelajar Pancasila memiliki elemen kunci masing-masing. Nah, untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, artinya pelajar memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk elemen kuncinya, Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak pribadi. 3, akhlak kepada manusia. 4, akhlak kepada alam. Dan akhlak kepada bernegara. Sebenarnya Bapak Ibu untuk pelaksanaannya sudah kita terapkan dalam kegiatan sekolah. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran pastinya Bapak Ibu sudah menerapkan dan membiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu termasuk juga ke dalam karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian karakter yang kedua dari profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Yang artinya pelajar Pancasila mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas negaranya, dan tetap terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, sehingga memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Artinya ya di sini karena kita menghadapi globalisasi, jadi kita terbuka tapi tetap harus mempertahankan budaya luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Sementara untuk elemen kunci dari karakter berkebinekaan global adalah 1, mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya yang lain. Yang terakhir adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Untuk penerapannya dalam kegiatan sekolah, anak-anak sudah diajarkan belajar bahasa Inggris. Itu juga termasuk karakter dari berkebinekaan global. Selain itu, anak-anak juga diajak untuk belajar budaya masing-masing daerah. Saya coba share screen lagi. Sudah terlihat, Bu? Ah, ini sudah. Oh, Sudah kelihatan. Nggih. Sampun nggih.
Nggih, Ampun. saya sampai tadi karakter yang kedua yaitu berkebinekaan global, Bapak Ibu. Jadi elemen kunci berkebinekaan global ada 3. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi untuk praktek dalam kegiatan sekolah, siswa-siswi sudah diajak untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian siswa-siswi juga diajar untuk belajar budaya dari masing-masing daerah di Indonesia. Seperti itu. Untuk karakter yang ketiga, sebentar Bapak Ibu. Karakter yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong artinya bahwa pelajar Indonesia harus melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Untuk elemen kunci gotong royong ada 3, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Untuk gotong royong ini sendiri sudah diaplikasikan juga di lingkungan sekolah, misalkan ketika pembelajaran siswa diajak untuk berdiskusi. Kemudian di luar pembelajaran siswa diajak untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Itu adalah wujud dari karakter gotong royong itu sendiri. Saya lanjutkan. Baik, untuk karakter yang keempat Bapak Ibu adalah mandiri. Artinya, karakter yang mandiri adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya ada 2, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian adalah regulasi diri. Jadi siswa dituntut untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Apalagi dalam saat ini adalah masa pandemi, di mana karakter mandiri siswa akan terlihat. Contohnya adalah siswa bisa bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan pembelajaran daring. Jadi siswa dituntut untuk mandiri, tanpa diingatkan oleh siapapun, termasuk orang tua, harus bisa bertanggung jawab terhadap pembelajaran daring yang telah dilakukan. Karakter yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, untuk karakter bernalar kritis ini, pelajar Indonesia harus mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Untuk elemen kunci bernalar kritis ada 4, memproses dan memperoleh informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. 3, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. 4, mengambil keputusan. Untuk prakteknya, siswa diajak untuk misalkan berdiskusi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik itu sendiri. Atau siswa didorong untuk mengikuti perlombaan misalkan olimpiade sains atau olimpiade OSN seperti itu. Kemudian karakter yang terakhir adalah kreatif. Sebentar nggih Bapak Ibu. Nah, untuk karakter yang terakhir ini, pelajar mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif ada 2,
menghasilkan gagasan yang orisinal, jadi dari idenya sendiri, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kemudian elemen yang lainnya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, ini untuk juga berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi siswa setelah diajak untuk bernalar kritis, menghasilkan sesuatu, bisa untuk diajak memamerkan hasil karyanya. Misalkan hasil karya mata pelajaran prakarya kemudian dipamerkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa diberi tanggapan seperti itu. Nah, itu tadi adalah 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Pada hakikatnya Bapak Ibu, Mas Menteri yaitu Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan saat ini menuntut atau meminta siswa untuk banyak tanya, banyak coba, dan banyak kreasi. Saya jelaskan tadi bahwa Mas Menteri yaitu Bapak Nadiem Makarim meminta jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Itu harapannya dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, untuk penguatan karakternya bagaimana? Untuk strateginya melalui kampanye dan komunikasi publik. Mulai dari yang pertama diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten secara terus-menerus, kemudian sehingga menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan bisa menjadi karakter, dan yang terakhir bisa membudaya atau menjadi budaya. Sampai akhirnya bisa mengantarkan kepada perubahan paradigma atau perubahan perilaku dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dari strategi ini sangat dibutuhkan yang namanya keteladanan dan pembiasaan Bapak Ibu. Mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu mulai dari lingkungan keluarga, guru, atau lingkungan sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, Pusat Penguatan Karakter atau Puspeka Kemendikbud telah menyediakan infografis, komik, dan video yang Bapak Ibu bisa sosialisasikan kepada murid-murid kita. Di sana videonya sangat bermakna terhadap yang berkaitan dengan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Videonya di situ tidak terlalu lama tapi sangat mengena dan penuh dengan makna seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selain itu Puspeka juga mengadakan webinar. Webinar ini mulai dari mengundang para influencer, mulai dari ini di sini ada misalkan ada Tasya Kamila sehingga bisa mengajak orang-orang untuk menjadi profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini saya akan tampilkan secara garis besar apa itu profil pelajar Pancasila yang saya unduh melalui Cerdas Berkarakter website atau link YouTube dari Kemendikbud itu sendiri. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong?
itu tadi adalah sedikit tentang profil pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Nah, ini Bapak Ibu akan saya juga tampilkan untuk profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Udah mau sore, balik duluan ya. Duluan ya. Mas. Sorry Mbak. Silakan aja. Makasih Mas. Ada suara. Mas, kalau naik motor hati-hati dong. Iya maaf. Gimana sih? Udah, Mas. Enggak ada ya, Dik. Ini saya bantuin, Mas. Kenapa, Bu? Putus-putus. Mari Mas. Oh iya, Kasih Mas ya. Putus-putus, nggak ada suara, Dek. Oh iya, di sini terdengar, Bu. Oke. Tempatku tambah belas. Nggih, ngapunten. Diberikan linknya saja, Mbak Melia. Nggih, Bapak Diberi Ibu. link aja, Melia. Nanti Iya. akan saya share linknya dari YouTube tadi. Bapak Ibu kalau seumpama nanti bisa ada waktu bisa mengunjungi link YouTube-nya atau Facebook dari Kemendikbud sendiri, kemudian ada Instagram juga dan website. Di situ juga sudah terlampir nggih Bapak Ibu. Nggih, ini cerdas berkarakter Kemendikbud RI. Nggih. Oh iya. Strategi pengembangannya. Nah, ini Bapak Ibu memang karena program dari Mas Menteri adalah Merdeka Belajar, di mana mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua rakyat Indonesia. Semua pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha atau industri, dan masyarakat harus ikut serta mensukseskan pendidikan berkualitas itu sendiri. Nah, salah satunya adalah programnya adalah profil pelajar Pancasila ini. Nah, untuk pengembangannya di lingkungan sekolah, Bapak Ibu, yang pertama ada 4 aspek yang bisa diterapkan. Untuk yang pertama, pembiasaan dan keteladanan. Seperti saya contohkan di gambar, terlihat bahwa ada murid-murid kita membiasakan untuk memberikan 5S kepada Bapak Ibu guru atau warga sekolah yang lain. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, ini Bapak Ibu guru bisa mengintegrasikan karakter dari profil pelajar Pancasila, di mana 6 karakter tersebut di dalam RPP Bapak Ibu masing-masing mata pelajaran nggih, tidak terpusat atau tidak hanya berlaku untuk mata pelajaran PPKN atau agama, tetapi integrasi profil pelajar Pancasila ini berlaku untuk semua mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan kesiswaan yang sudah dirancang oleh sekolah, misalkan di sini ada kegiatan membina sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau biasanya kalau di sini setiap hari Jumat kita laksanakan sholat duha dan istighosa bersama. Kemudian untuk pemeluk agama lain ada persekutuan doa dan lain sebagainya. Untuk manajemen sekolah, ini berkaitan dengan program-program yang sudah direncanakan dalam visi misi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, keteladanan dan pembiasaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, prosesnya mulai dari diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan terakhir bisa menjadi budaya. Nah, ini bisa dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan yang satu pertama adalah lingkungan masyarakat, ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tetapi butuh peran serta dari orang tua, wali murid atau siswa tersebut.
Nah, ini ada contoh dari kegiatan keteladanan dan pembiasaan. Lanjut, untuk pembelajaran di kelas. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan dalam langkah-langkah kegiatan dalam RPP kita atau tujuan pembelajaran di RPP kita. Misalkan berdoa sebelum belajar termasuk dalam salah satu karakter beriman dan bertakwa. Kemudian di situ berdiskusi termasuk ke dalam karakter gotong royong. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan itu termasuk dalam karakter bernalar kritis. Untuk kegiatan kesiswaan sendiri sudah dilaksanakan melalui program-program sekolah, dapat diimplementasikan dalam ekstrakurikuler. Di sini saya contohkan kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka di sini menunjukkan sikap atau karakter dari profil pelajar Pancasila, di mana ekstra pramuka mengajarkan siswa untuk bersikap mandiri. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya bisa berkaitan dengan kegiatan lingkungan. Sing gapo sing malah cari. Nggih, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk kegiatan lingkungan, berkaitan dengan lingkungan, ada kegiatan Jumat bersih, kemudian ada kerja bakti yang rutin kita lakukan, itu termasuk ke dalam bisa kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena akhlak pada lingkungan sekitar. Kemudian ada juga outing kelas yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Nah, untuk manajemen sekolah, ini terlihat dalam RKS, RKAS, kemudian ada teamwork, ada pelaksanaan program, ada pengawasan dan pengendalian dari kepala sekolah, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, terima kasih Bapak Ibu kemarin yang sudah ikut mensosialisasikan menjadi pelajar Pancasila melalui Twibbon. Nah, untuk Twibbonnya sendiri, Bapak Ibu bisa men-sharing kepada siswa-siswinya untuk mensosialisasikannya juga. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih untuk salah satu permintaan dari Dinas Pendidikan adalah Bapak Ibu, sebenarnya ini harus diintegrasikan dalam RPP semua mata pelajaran. Saya coba share screen dulu untuk contoh dari RPP yang sudah diberikan kepada saya melalui materi di diklat kemarin. Nah, punten ini contohnya di SD nggih, biar terlihat seperti apa ini RPP-nya. Untuk profil pelajar Pancasila, karakternya bisa diintegrasikan melalui tujuan pembelajaran atau di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk karakternya diberi warna merah. Misalkan, guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, ini diberi keterangan iman dan takwa. Kemudian, untuk karakter yang kedua, masing-masing siswa diminta untuk membuat satu pertanyaan dengan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Itu termasuk karakter dari profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa berdiskusi tentang cara menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Di sini termasuk karakter gotong royong. Dan yang terakhir, ada lagi mandiri. Guru menjelaskan kegiatan mandiri yang akan dilanjutkan di rumah. Nah, ini termasuk karakter mandiri. Ini terakhir adalah kreatif. Siswa diminta untuk mengirimkan video ketika melakukan percobaan, menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari, termasuk karakter kreatif. Jadi bisa memasukkan 6 karakter tersebut dalam
tujuan dan langkah-langkah pembelajarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Bu Okta. Berarti sudah tidak ada pertanyaan, nggih, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Oh, nggih, terima kasih. Tidak ada, nggih? Untuk waktu dan kehadirannya Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan ke Bu Okta. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah Terima kata. kasih, Bu Melia. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melia. Dari panjang lebarnya paparan tadi ada beberapa yang bisa saya garis bawahi bahwa profil pelajar Pancasila atau kelompok pelajar Pancasila itu intinya adalah banyak coba, banyak tanya, dan banyak karya. Hal ini harus mulai kita ajarkan, biasakan, dilatih secara konsisten sehingga menjadi kebiasaan, lalu menjadi karakter dan akhirnya menjadi budaya. Kira-kira seperti itu, nggih. Nggih, Bu. Selanjutnya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Husnul Khuluq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai penghujung acara kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bu Melia tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Hadiniya Sholihal Fatihah. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Khuluq. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk join bersama kami pada rapat di Google Meet hari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan supaya bisa segera berkumpul kembali ya kala. Saya sudah kangen. Amin. Amin. Sampai jumpa. Semoga segera bisa diimplementasikan pada RPP masing-masing, nggih.